sini saya Safi Alfrita Nasipi dengan NIM 31 ingin menjelaskan mengenai mikrobiologi industri pangan. Salah satu produknya yaitu si tepung beras merah. Bisa di next. Oke, untuk pengenalan mengenai produknya, di mana si tepung beras merah ini merupakan salah satu olahan produk setengah jadi ya dari beras merah. Di mana si beras merah ini tuh punya kaya akan kandungan gizi, terus juga mudah dicerna, mudah dibentuk, dan juga dari produknya ini tuh merupakan produk yang apa ya, yang mudah dibentuk dan lebih cepat dimasak ya, sesuai dengan kebutuhan yang serba praktis untuk saat ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk proses pembuatan si tepung beras merah ini secara umum prosesnya itu terdiri dari proses pembersihan, ada proses penggilingan, terus proses penyaringan, terus proses fermentasi, dan terakhir yaitu proses pengeringan. Untuk bermacam-macam jenis beras yang ada di Indonesia itu contohnya ada si jenis beras putih, ada beras merah, ada beras hitam, dan ada beras ketan, dan lain-lain. Oke, untuk mikroorganisme pada tepung beras merah ini yang kita gunakan salah satunya ialah Lactobacillus fermentum. Bisa di next. Oke, untuk proses pembuatan pada tepung beras merah yang sudah saya tadi jelaskan, yang pertama itu ada tahap pembersihan, di mana tahap pembersihan ini itu dilakukan supaya si produknya ini tuh terhindar dari kontaminasi mikroorganisme lainnya. Terus yang kedua yaitu proses penggilingan, di mana proses penggilingan ini dilakukan menggunakan blender kering untuk menghasilkan produknya itu lebih halus lagi. Selanjutnya yaitu proses penyaringan. Untuk proses penyaringan untuk menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil dan lebih halus lagi. Selanjutnya itu proses fermentasi, di mana di proses fermentasi ini kita gunakan ialah si mikroorganisme jenis bakteri asam laktat. Terus yang terakhir yaitu proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air pada produknya tersebut. Di mana pada proses pengeringan ini kita gunakan alat oven dengan suhu 50 derajat Celcius untuk menghasilkan kadar airnya itu hingga mencapai 8-12%. Next. Oke, selanjutnya yaitu untuk peranan mikroorganisme. Bisa di next. Untuk peranan mikroorganisme berikut yaitu terjadi pada saat proses fermentasi, di mana pada saat proses fermentasi yang digunakan yaitu bakterinya jenis BAL atau bakteri asam laktat. Salah satu jenisnya yaitu Lactobacillus fermentum. Untuk bakteri asam laktatnya sendiri ini itu menghasilkan yang namanya enzim pektinolitik dan selulolitik, di mana enzim ini itu akan menghancurkan dinding sel bahan makanan sehingga dia akan terjadi liberasi granula pati yang akan merubah si patinya tadi itu menjadi gula, dan selanjutnya akan menghasilkan si asam-asam organik. Salah satu asam organiknya yaitu asam laktat. Selanjutnya, pada saat proses fermentasi ini akan menyebabkan perubahan fisik dan kimia pada produk tersebut. Hal ini itu terjadi karena dari aktivitas si mikroorganismenya tersebut, yaitu si Lactobacillus fermentumnya tadi, yang yang hidrolisis si pati menjadi glukosa karena tadi ada kandungan enzimnya, sehingga untuk reaksi hidrolisis pati yang terjadi dari si pati C6H10O5 ditambahkan dengan air H2O akan menjadi si gula atau C6H12O6. Untuk selanjutnya terjadi fermentasi oleh si Lactobacillus fermentumnya tadi sehingga menghasilkan asam organik, terutama si asam laktatnya, sehingga akan terjadi reaksi fermentasi asam laktat. Untuk reaksi fermentasi asam laktat yang terjadi tadi dari gula C6H12O6 akan menghasilkan si produk asam laktatnya yaitu 2C3H63 ditambahkan dengan 2 ATP. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pengelompokan bakteri, di mana tadi yang digunakan ialah bakteri jenis Lactobacillus ya. Untuk bakteri Lactobacillus ini tuh merupakan suatu jenis bakteri gram positif, di mana dia itu sebagian besar bakteri Lactobacillus ini tuh termasuk ke dalam bakteri si BAL atau bakteri asam laktatnya tadi. Kenapa kok dia masuk ke dalam BAL? Karena si bakteri ini itu dapat menghidrolisis si pati menjadi si gula atau si laktosanya tadi sehingga menghasilkan si asam-asam organik atau asam laktatnya tadi. Untuk si Lactobacillus ini itu juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Hal ini karena dia itu mempunyai kandungan yang namanya glutathione, di mana dia merupakan senyawa antioksidan endogen dan enzimatik yang dapat mengeliminasi radikal bebas. Jadi untuk ini berikutnya merupakan klasifikasi pada bakteri si Lactobacillus. Untuk induknya ada Bacteria, filumnya ada Bacilliota, untuk kelasnya ada Bacilli, ordonya Lactobacillus, genusnya Lactobacillus, dan spesiesnya Lactobacillus fermentum. Bisa di next. Nah, ini merupakan salah satu olahan produk dari tepung berasnya tadi. Sebagian besar itu ibu-ibu banyak membuatnya itu sebagai olahan produk kue ya, produk olahan kue zaman dulu. Bisa di next.
Selanjutnya untuk inovasi pembuatan tepung beras merah. Nah, di sini untuk inovasinya di mana si tepung beras merah ini kan masih belum banyak yang digunakan dalam masyarakat secara umum. Karena masyarakat tuh masih banyak yang menggunakan kayak beras-berasnya itu beras putih gitu kan. Nah, karena masih banyak yang belum tertarik untuk mengonsumsi tepung beras merah ini, dan juga dalam masyarakat Indonesia ini kan masyarakatnya banyak yang suka kayak makanan mie gitu. Nah, oleh karena itu saya membentuk si tepung berasnya itu sebagai untuk bahan mie, itu kita jadikan sebagai mie merah tanpa pengawet. Jadi nanti itu dari bahannya itu nanti kita tambahkan si tepung terigu dengan kita tambahkan si tepung beras merahnya tadi. Untuk bahannya ini tuh ada tepung beras merah, ada tepung terigu, telur, santan, garam, tapioka, dan bahan ayam cincang. Jadi next. Jadi untuk si tepung beras merahnya ini juga ada kandungan gizinya ya, ada proteinnya, vitamin, karbohidrat, energi, dan juga mengandung tadi antioksidan yang cukup tinggi pada lapisan si kulit merahnya tadi. Oke, untuk selanjutnya itu tahap pembuatan mie merahnya tadi, yaitu dengan cara yang pertama kita pasti membuat adonan mie-nya ya. Dengan pertama itu kita campurkan dulu si tepungnya, tepung terigu, juga ada tepung beras merahnya, kita campurkan sampai kalis. Habis itu kalau udah jadi, kita diamkan adonannya tersebut selama kurang lebih setengah jam. Kalau sudah kita diamkan, baru selanjutnya kita buat si adonan mie-nya itu tadi dengan kita cetak panjang sehingga terjadi adonan bentuk mie. Setelah adonannya jadi, selanjutnya adonannya kita rebus sehingga kalau sudah matang, jadilah untuk adonan mie-nya tadi. Setelah itu tahap terakhir, yaitu tinggal kita tambahkan topping sesuai selera yang kita mau. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.